things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hipi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolaborasi online. Kolaborasi online adalah sebuah kerjasama dalam sebuah kelompok yang dilakukan untuk memanfaatkan jaringan internet, dan setiap dari langkahnya membutuhkan langkah yang berstruktur, sehingga dalam suatu kelompok dapat bekerja menuju ke tujuan di mana masing-masing bertanggung jawab untuk bagiannya sendiri. Salah satu langkahnya adalah termasuk menghormati kemampuan dan kontribusi dari orang lain, serta mengakui komitmen untuk kerjasama. Kolaborasi online merujuk kepada kerja tim yang dilakukan dengan mempergunakan perangkat serta platform dalam lingkungan digital. Kolaborasi online juga didesain untuk menjabati kerja sama dengan jarak jauh, sehingga kerjasama dapat dilakukan dalam grup berbeda serta bersifat global dalam melakukan kolaborasi online dengan menggunakan alat yang mendukung dalam komunikasi secara real time, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tim, efisiensi, dan juga dapat menghemat waktu dalam mengerjakan tugas secara online. Untuk membantu menganalisis dan memecahkan sebuah masalah secara sistematis antara anggota, dan dapat untuk mempercepat pengembalian keputusan yang lebih baik lagi ketika dapat mengakses semua dokumen pendukung yang terkait dengan proyek, laporan maupun diskusi. Jenis kolaborasi digital. Dalam konsep kolaborasi digital dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu kolaborasi sesuai dengan cara pembentukannya dan kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Adapun kolaborasi berdasarkan cara pembentukannya antara lain kolaborasi dalam tim. Ini adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja. Setiap anggota tim memiliki tugas, batas waktu, dan tujuan yang ditentukan dengan jelas. Contoh, guru membentuk kelompok terdiri dari 4 anak dan melaksanakan tugas menyusun sebuah makalah. Untuk menyelesaikan, maka tim harus membagi tugas pada setiap anggota tim. Kolaborasi dalam komunikasi. Ini adalah kolaborasi yang dibentuk dalam sebuah komunitas. Jenis kolaborasi ini biasanya untuk mengembangkan komunitas sesuai dengan minat yang sama. Tujuannya untuk berbagi informasi dan pengetahuan antar anggota komunitas, bukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Kolaborasi dalam jaringan. Ini adalah kolaborasi yang menghubungkan antara satu industri dengan unsur lain berdasarkan dengan hubungan industri yang sama atau industri yang saling berkaitan. Kolaborasi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, kampus, ataupun kantor dengan menggunakan jaringan yang telah ada, misalnya dengan internet. Adapun untuk kolaborasi online berdasarkan pada metode atau perangkat dibagi ke dalam beberapa jenis antara lain. Yang pertama, kolaborasi sederhana. Ini dilakukan dalam bentuk dialog, penyampaian pesan, dan pemberian umpan balik pekerjaan. Jenis kolaborasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti aplikasi messenger, chat, dan konferensi video. Yang kedua, kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen ini adalah berkolaborasi untuk menghasilkan dokumen sebagai hasil kolaborasi. Contoh, dalam menyelesaikan laporan praktik ilmiah sebagai sebuah tim. Jenis kolaborasi ini akan membutuhkan berbagai dokumen di antara anggota tim. Yang ketiga, kolaborasi struktur. Kolaborasi struktur ini memiliki prosedur, aturan, dan batasan yang harus
dipertimbangkan oleh sebuah pihak. Contoh, kolaborasi antara pemasok, supplier, produsen, distributor, dan penjual retail. Setiap pihak berpartisipasi dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang telah disepakati. Aplikasi kolaborasi online adalah perangkat lunak berbasis web yang memungkinkan individu atau tim untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara real time tanpa terhalang jarak atau waktu. Dengan meningkatkan kebutuhan untuk bekerja secara remote atau jarak jauh, aplikasi kolaborasi online menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Jenis-jenis aplikasi kolaborasi online berikut adalah beberapa kategori utama aplikasi kolaborasi online. Yang pertama, platform komunikasi. Aplikasi pesan instan yang memungkinkan tim berkomunikasi dengan lebih struktur melalui saluran channels dan dapat dibagi berdasarkan topik, proyek, atau divisi. Yang kedua, Microsoft Teams. Aplikasi untuk komunikasi dan kolaborasi tim yang memungkinkan percakapan, chat, panggilan video, berbagai file, dan interagasi dengan berbagai aplikasi Office 365. Yang ketiga yaitu Zoom, platform konferensi video yang sering digunakan untuk rapat jarak jauh dan webinar, serta memiliki fitur berbagai layar, rekaman, dan interaksi melalui chat. Platform pengelolaan proyek. Aplikasi berbagai papan Kanban untuk manajemen tugas dan proyek yang memungkinkan untuk mengorganisir pekerjaan secara visual dengan kartu dan daftar. Aplikasi manajemen proyek yang memungkinkan pengaturan tugas, pelacakan progres, penjadwalan, dan kolaborasi antara anggota tim. Platform manajemen proyek menawarkan berbagai template dan alat untuk merencanakan, melacak, dan mengelola proyek dalam tim. Platform penyimpanan dan berbagai file. Google Drive, yang pertama itu Google Drive, layanan penyampaian awan yang memungkinkan penggunaan untuk menyimpan berbagai dan mengedit file secara kolaboratif dalam aplikasi seperti Google Docs, Sheets, dan Slides. Dropbox yaitu layanan penyimpanan cloud yang memudahkan berbagai dan kolaborasi pada dokumen, gambar, dan dalam video ruang bekerja sama. Layanan penyimpanan file dan mail OneDrive, layanan penyimpanan file Microsoft dan berintegrasi dengan aplikasi Office 365, memungkinkan akses dan kolaborasi file secara online. Platform kolaborasi dokumen. Google Docs, alat pengolah kata yang memungkinkan banyak orang untuk mengedit dan berkolaborasi secara real time di dokumen yang sama. Microsoft Word Online, versi online dan Microsoft Online yang memungkinkan kolaborasi pada dokumen teks dalam lingkungan berbasis cloud. Notion, alat catatan dan kolaborasi yang memungkinkan tim untuk mengorganisir informasi, menulis dokumen, membuat daftar, dan berkolaborasi pada berbagai proyek. Platform kolaborasi desain. Figma, alat desain berbasis cloud yang memungkinkan tim yang bekerja bersama dalam pendesain antar muka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX secara real time.
Yang kedua yaitu Canva, aplikasi desain grafis yang memungkinkan kolaborasi dalam membuat berbagai jenis materi visual seperti poster, presentasi, dan media sosial yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas seperti poster dan mengerjakan presentasi. Pemanfaatan aplikasi kolaborasi online dalam berbagai sektor. Di dunia pendidikan, pembelajaran jarak jauh, aplikasi kolaborasi online memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi berbagai materi pembelajaran dan melaksanakan tugas bersama tanpa terbatas oleh jarak. Pembuatan konten kolaboratif, siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk membuat proyek seperti presentasi atau dokumen bersama melalui aplikasi seperti Google Docs, PowerPoint, atau Notion. Diskusi dan forum online, aplikasi seperti Slack dan Microsoft Teams bisa digunakan untuk berdiskusi tentang topik-topik tertentu, mengajukan pertanyaan, dan berbagai pengetahuan. Di dunia bisnis, kerja tim yang efisien, aplikasi kolaborasi online seperti Slack dan Microsoft Teams memungkinkan komunitas instan dan berbagai informasi antar anggota tim yang mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik. Manajemen proyek, platform seperti Trello dan Asana membantu dalam merencanakan, membantu, dan mengelola tugas-tugas yang tengah waktu proyek bersama. Kolaborasi global. Bagi perusahaan yang memiliki kantor cabang di berbagai negara, aplikasi seperti Zoom dan Google Drive memungkinkan kolaborasi lintas negara tanpa kesulitan. Di sektor pemerintahan dan lembaga sosial, kolaborasi antar lembaga dalam proyek kerja bersama antar instansi pemerintah, aplikasi seperti Microsoft Teams atau Slack memungkinkan berbagai pihak untuk berkomunikasi secara efisien dan berbagai data penting. Penyebaran informasi. Aplikasi kolaborasi juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat seperti pengumuman kebijakan atau proyek sosial melalui platform media sosial yang memungkinkan feedback dari publik. Keuntungan pemanfaatan kolaborasi online yaitu yang pertama, meningkatkan efisien. Kolaborasi online memungkinkan tugas diselesaikan lebih cepat karena anggota tim dapat bekerja sama dengan secara simultan tanpa hambatan jarak. Aksesibilitas, dokumen dan informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan fleksibilitas kerja yang lebih besar. Yang kedua, pengurangan biaya. Dengan penggunaan aplikasi kolaborasi, biaya perjalanan rapat tatap muka dapat dikurangi secara signifikan. Meningkatkan produktivitas. Fitur seperti peningkat tugas, menu penugasan, dan pelacakan progres dalam membantu tim tetap terorganisir dan fokus pada hasil akhir. Yang ketiga, peningkatkan inovasi. Kolaborasi lebih mudah dilakukan dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang yang dapat memunculkan ide-ide baru dan solusi yang lebih inovasi. Tantangan penggunaan aplikasi kolaborasi online. Masalah keamanan data. Berbagai informasi melalui platform online rentan terhadap potensi pelanggaran data, sehingga penting untuk menggunakan aplikasi dengan fitur keamanan yang baik.
ketergantungan pada teknologi, ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat teknologi yang memindai dapat menjadi hambatan bagi sebagian orang. Kehilangan sentuhan pribadi. Meskipun efisien, kolaborasi online dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan diperlukan dalam berbagai konteks pekerjaan atau pendidikan. Tantangan dalam pengelolaan tim. Jarak jauh tanpa interaksi tatap muka, beberapa anggota tim mungkin merasa kurang terhubung atau lebih sulit untuk berkoordinasi secara efektif. Tips menggunakan aplikasi kolaborasi online dengan efektif. Tentukan tujuan yang jelas sebelum memulai kolaborasi. Pastikan tujuan dan tugas sudah jelas untuk menghindari kebingungan di kemudian hari. Tetap terorganisir. Gunakan fitur manajemen tugas dan proyek untuk memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kapan tugas tersebut diselesaikan. Manfaat fitur integrasi. Banyak aplikasi kolaborasi terintegrasi dengan alat lain seperti kalender atau email. Manfaat fitur ini untuk meningkatkan alur kerja. Jaga komunikasi yang terbuka. Meskipun komunikasi tidak tatap muka, pastikan tetap terhubung secara rutin dengan tim untuk menghindari mengkomunikasikan dan ketidaktahuan. Kolaborasi online dalam pembelajaran merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, efektif, dan fleksibel. Kolaborasi online memungkinkan siswa dan pengajar untuk bekerja sama dalam lingkungan virtual, mengatasi hambatan jarak, waktu, dan akses informasi. Berikut adalah berbagai implementasi kolaborasi online dalam pembelajaran. Platform pembelajaran kolaborasi, Learning Management System, LMS seperti model Google Classroom atau Microsoft Teams digunakan untuk mengelola pemateri pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa serta dengan pengajar. Fitur-fitur yang sering ada di LMS pendukung kolaborasi seperti forum diskusi. Siswa dapat bertukar ide, berdiskusi secara tentang topik tertentu, dan menyelesaikan masalah bersama. Tugas bersama. Beberapa platform memungkinkan untuk dikerjakan secara kelompok dengan anggota yang dapat mengedit dokumen atau tugas secara bersamaan. Chat dan video call. Fasilitas komunikasi ini memungkinkan siswa dan pelajar berinteraksi secara real time, mendiskusikan materi pembelajaran atau melakukan bimbingan. Alat kolaborasi berbagai cloud. Alat berbasis seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, atau Dropbox memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam proyek bersama tanpa terbatas oleh lokasi atau perangkat. Fitur-fitur yang memfasilitas kolaborasi meliputi dokumen bersama. Siswa dapat menulis dokumen dan menyelesaikan dokumen bersama dalam waktu nyata real time menggunakan Google Docs atau Microsoft Word online. Spreadsheets dan presentasi. Kolaborasi dalam pengelolaan data atau pembuatan presentasi.
bisa dilakukan bersama-sama, misalnya melalui Google Sheets atau PowerPoint online. Komentar dan revisi. Fitur komentar dan revisi memungkinkan siswa atau pengajar memberikan umpan balik pada pekerjaan yang sedang dikerjakan bersama. Proyek kolaboratif dan tugas kelompok. Pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning (PBL) semakin populer dalam kolaborasi online. Dalam skenario ini, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang melibatkan riset, penyusun laporan, dan presentasi. Penerapan online dalam PBL melibatkan pembagian tugas dan koordinasi. Setiap anggota kelompok yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan bagian tertentu dari proyek yang lebih besar. Pertemuan virtual. Kelompok dapat melakukan rapat daring menggunakan aplikasi video seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk mendiskusikan kemajuan proyek dan menyelesaikan masalah dokumentasi bersama menggunakan platform cloud seperti menyimpan dan berbagai dokumen serta memastikan sebuah anggota kelompok dapat mengakses dan berkontribusi pada proyek. Penggunaan wiki, dan blog adalah alat lain dapat digunakan dalam kolaboratif online di dunia pendidikan. Dengan menggunakan platform seperti Wikispace dan WordPress, siswa dapat berkontribusi, menulis artikel, merencanakan konten bersama, atau membuat dokumentasi yang dapat diakses oleh banyak orang. Wiki kolaboratif. Siswa dapat membuat artikel atau panduan bersama, saling menambahkan informasi, perbarui konten, dan memodifikasi dokumen. Blog pembelajaran. Blog digunakan untuk berbagai pemikiran, refleksi, dan pendapat tentang topik pembelajaran tertentu secara individu maupun dalam kelompok. Simulasi permainan pembelajaran, gamification. Kolaborasi online juga dapat diterapkan dalam bentuk simulasi dan permainan pembelajaran yang mendukung kerjasama antara siswa, seperti menggunakan platform situasi atau game edukasi yang dapat dimainkan secara bersama-sama, misalnya simulasi virtual. Siswa dapat bekerja dalam tim untuk menyelesaikan simulasi seperti dalam dunia bisnis, ilmu kepengetahuan, atau sosial. Game edukasi multiplayer. Dalam berbagai game edukasi berbasis online, siswa berkolaborasi untuk memecahkan tantangan dan juga mengembangkan keterampilan tim dan komunikasi. Pembelajaran berbasis diskusi. Diskusi online adalah cara yang efektif untuk mendorong kolaborasi dalam pembelajaran. Fitur forum diskusi atau papan pesan memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap pemikiran teman sekelas mereka. Diskusi dapat dipandu oleh pengajar atau guru yang memberikan pertanyaan pemicu untuk membimbing percakapan. Fitur yang menciptakan ruang untuk refleksi pribadi dan diskusi yang lebih mendalam, misalnya dalam bentuk diskusi terstruktur, dalam bentuk thread yang membahas tema tertentu dan memungkinkan siswa memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Peer review
Siswa dapat memberikan umpan balik konstruktif terhadap tugas atau proyek yang dikerjakan oleh teman sekelas mereka. Kolaborasi melalui media sosial. Beberapa institusi pendidikan pemanfaatan media sosial sebagai alat kolaborasi berbagai pengetahuan dan memperluas diskusi pembelajaran. Platform seperti Twitter, Facebook, grup, atau bahkan LinkedIn bisa digunakan untuk kelompok diskusi. Membentuk grup diskusi untuk siswa agar bisa berbagai artikel, video, atau pemikiran terkait materi pembelajaran. Tanya jawab media bisa digunakan untuk berbagai pertanyaan atau tandangan, kemudian dijawab oleh teman sekelas atau pengajar. Pembelajaran sosial melalui kolaborasi di media sosial, siswa dapat belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain di seluruh dunia. Pembelajaran berbasis video. Platform seperti YouTube, Vimeo, dan media streaming yang lainnya digunakan untuk menyelenggarakan sesi pembelajaran kolaboratif. Dalam konteks ini, siswa membuat pembelajaran bersama. Siswa membuat mengedit video pembelajaran untuk membagikan pengetahuan dan menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari. Diskusi video. Siswa menonton video edukasi bersama, berdiskusi mengenai materi yang telah dipelajari dalam kelompok. Penilaian dan umpan balik kolaboratif. Penilaian online yang melibatkan kolaboratif antar siswa bisa memberikan gambaran lebih tentang kemampuan mereka. Metode ini dapat mencangkup portofolio kolaboratif. Siswa membuat portofolio yang mencatat perjalanan pembelajaran mereka secara bersama-sama, memungkinkan mengajar untuk menilai kontribusi individu dalam konteks kolaboratif. Peer assessment penilaian teman sebaya. Siswa memberikan umpan balik penilaian terhadap pekerjaan teman sekelasnya yang memperkaya pengalaman belajar. Kolaborasi dengan pengajar dan mentor. Penggunaan alat kolaborasi online juga memudahkan komunikasi antara siswa dengan pengajar atau mentor. Hal ini bisa mencangkup sistem bimbingan daring. Pengajar memberikan bimbingan secara individu atau kelompok yang mengarahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran umpan balik secara langsung. Pengajar bisa memberikan umpan balik secara langsung terhadap tugas atau pertanyaan siswa melalui alat kolaboratif online. Yang selanjutnya yaitu integrasi alat kolaboratif dengan aplikasi pembelajaran lainnya. Kolaborasi online juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang mendukung pembelajaran seperti pemrograman, contohnya GitHub untuk mengembangkan perangkat lunak untuk kolaboratif. Aplikasi desain grafis seperti Canva atau Figma desain grafis seperti Canva atau Figma untuk desain grafis, atau alat pengeditan video seperti WeVideo atau Adobe Part. Ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi
dalam berbagai proyek lintas disiplin. Kolaborasi online dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan interaksi siswa dan pengajar, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar untuk berbagai metode teknologi yang mendukung komunikasi, kreativitas, dan pembelajaran aktif. Dengan semakin berkembangnya teknologi model-model kolaborasi ini semakin beragam dan menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan kualitas di semua jenjang. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang kolaborasi online. Bila ada kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.